semuanya, welcome home Ci Mega, Ci Lili, Ko Herman, Ko Rudi, Ko Shane, Ci Piha, Ko Frans, Ko Yuwono, Cia Suryawati, Ko Yuswario. Long time no see ya, Ko. Senang hari ini ada CG04 ya, C Lili sama C Piha sama Ko Frans. Ada Ko Shane juga. Kita nggak pernah CG bareng ya, Ko. Ya, mari share. Oke, semuanya bisa lihat PowerPoint-nya, oke? Ya, welcome home semuanya. Visi misi gereja kita, our vision itu gereja sel yang apostolik dan prophetic. Our mission itu 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Our theme for this year, tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Apa sih Connect Group itu? Connect Group adalah kelompok kecil yang berfungsi sebagai keluarga rohani, di mana kita saling mendukung satu sama lain melalui kesaksian dan hidup dalam firman. Ini adalah home for everyone, and tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ini ada beberapa Connect Group throughout the week. So kita ada Connect Group dari Monday through Saturday and Sunday. Jadi ada yang online, also ada juga yang onsite. Kita bakal ada CG onsite Montreal on May 4th next month ya. Ini gereja kita yang di New York. It's on 63rd Drive, Rego Park. The church start at 2:30 p.m. Tema kita bulan April itu adalah pertumbuhan rohani melalui proses memuridkan dan dimuridkan. CG onsite, CG Monday onsite, itu di 85-6 Queens Boulevard, Elmhurst, New York. And also there is CG Friday onsite juga di alamat yang sama. Yang Monday bakalan with Ko Herman and Ciaknes ya. And the one on Friday itu bakalan with Ko Oge and Cindika. So this Saturday we will have our connecting time di Scranton. It's the temanya healing service. Pada pukul 3 p.m. di Steamtown Church, Campus Scranton, Berrien Campus Scranton. Oke, semuanya yang udah register for retreat, thumbs up. Yang belum, ayo kita sama-sama daftar ya. I also didn't come yang last year, cuman I heard it's very life changing, and I also want to meet everybody here juga. Itu bakalan diadakan di tempat yang sama di Blue Mountain. Thanksgiving retreat-nya pada tanggal November 28 sampai 30. Bakalan ada Pastor Judy Kusmanto and also Pastor Lee Debbie Kartini. Paymentnya itu early bird sampai September 30, $240, and then the normal will be $260. Yang belum punya GMSF bisa maybe like foto and then get the barcode untuk bisa download from the GMS app. Kita bisa register for MSJ 1, 2, and 3, CGT 1, 2, and 3 juga. Dan kita bisa belajar bareng bersama-sama di sana. Alright, let's pray. Thank you God, thank you Jesus. Thank you for CG malam hari ini ya Tuhan, kita bisa berkumpul lagi di tempat ini ya Tuhan, sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tuhan kiranya malam hari ini kita bisa feel your love, fill our cup juga ya Tuhan, from your word, from your presence in this place juga. Really pray juga buat Ko Rudi yang bakalan bawain PAW, dan Ko Shen yang bakalan
bawain firman, and also really pray for the good night, a good discussion after that. In the name of Jesus we pray, amen. Shalom semuanya, welcome home. Sebelum kita mendengarkan sharing dari Coach Shane, mari kita nyanyi memuji Tuhan bersama-sama dulu ya. Dengan segala kekurangan saya main gitar, tapi ini saja yang saya punya. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh God, you are the love of my life. I realize you are and I belong. Through my heart and my flesh may fail me, but God, you are my portion and my strength. Oh God, you are the love of my life. I realize you are where I belong. Through my heart and my flesh may fail me, but God, you are my portion and my strength. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Haleluya. Kita akan nyanyi lagu yang kedua.
where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for his new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for his new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he led me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for his new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for his new day, he will make a way. He will make a way. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau yang terbaik Tuhan. Terima kasih, haleluya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for his new day, he will make a way. He will make a way. Terpujilah Engkau Tuhan. Saya serahkan pada Goshen, silahkan. Oke, mari kita berdoa. Mari kita berbahasa roh sejenak. Syakana makara maya ramat takashe. Yarama syara makana malama yaran takashan.
Lama ya ramataka shana makara mataka ramataka ramat. Shekina malararan dia ramashana makara. Makana makara malama ya ramataka. Dipena malaba ya ramataka. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya Bapa pada hadirat-Mu. Itulah kesukaan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan merenungkan firman Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, spend waktu bersama dengan Engkau. Karena itulah kami percaya menjadi kekuatan kami, menjadi harapan kami. Kami bisa hidup oleh karena hidup yang sudah Kau berikan ya Tuhan, sehingga kami tidak binasa. Kami punya masa depan yang penuh pengharapan karena kami telah diselamatkan oleh Engkau. Dan kami berdoa ya Bapa, semua firman yang akan dibagikan berasal daripada-Mu. Sembunyikan hamba ya Bapa di balik salib-Mu. Hanya firman-Mu saja ya Tuhan yang dapat kami ingat, kami renungkan. Berkati kami semua ya Tuhan mempunyai hati dan hati yang subur untuk dapat Engkau tanamkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan sehingga kami bisa berbuah. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Ya, shalom semuanya. Senang sekali. Terima kasih Cimega untuk memberikan kesempatannya untuk membagikan firman pada malam hari ini. Senang bisa ketemu sama semuanya. Mungkin ada beberapa yang saya belum kenal. Mungkin bisa saya ada saya mau ya? Kalau ini mungkin ada representasi dari berbagai city di Amerika ya. Misalnya contohnya Koyono, ada Kofran sama Cipiha dari Scranton, Regita dari Ohio. Terus yang lainnya so far yang saya tahu ada dari Queens, New York ya. Ibu Neni dari Scranton atau Villa atau dari mana ya? Dari Scranton. Scranton ya, oke ya. Salam kenal ya, Ibu Neni. Kalau kalau Koyosua dari mana? Dari New Hampshire. Oh, New Hampshire. Oh, wow. Oke, oke. Berarti kenal sama ini ya, Vina sama papanya Vina ya? Atau nggak tahu? Nggak tahu. Belum ya. Oke. Mereka juga dari New Hampshire, orang tuanya Vina. And then Ibu Surya dari mana? Ibu Surya? Atau mungkin Oh, dari Ohio. Oh, Ohio juga. Oke, berarti kenal sama Regita ya? Sorry. Nggak apa-apa. Iya. Kenal ya. Oke, oke. Ya puji Tuhan ya. Jadi apa namanya tadi Regita juga sempat mention mengenai CG onsite Ohio yang ketemu tadi 2 minggu ya. Ada yang online, ada yang onsite. Puji Tuhan. Dan Scranton pun juga setahu saya juga bertemu juga onsite every week. Puji Tuhan juga semua apa yang mungkin sering dengar juga kalau yang di New York juga CG-nya bertemu onsite dan hampir setiap hari kayaknya penuh gitu. Jadi mengucap syukur untuk kegerakan yang Tuhan lakukan. Berarti apa ya? Kalau misalkan sesuai dengan tema bulan ini kan kita pertumbuhan melalui proses discipleship and being discipled ya. Sorry Mega mau tanya ini saya sampai jam berapa? 8 sampai berapa biasanya? 8.35, 8.40 boleh kok. 30 8.35, sampai oke. ya, Oke. 35 menit, 40 menit. Oke. Oke, thank you so much. Ya. Shalom juga untuk Zoom user yang baru join. Saya mungkin oh CTR, halo 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 Shalom. Mungkin belum jarang kelihatan di CG yang ini karena 2 tahun ya, setahun setengah belakangan ini kebanyakan saya spend waktunya di CG-nya Army of God. Mungkin dari dulu mungkinnya bisa dibilang kalau passion saya, nggak tahu juga kenapa kalau misalnya sama anak-anak muda itu, atau mungkin ladangnya Tuhan sudah pilihkan untuk sama anak muda. Mungkin satu tujuan juga biar saya tetap awet muda gitu ya. Nggak tahu, pokoknya kalau dilihat rambutnya sudah semakin putih. Jadi walaupun gaulnya sama anak-anak muda, tapi tetap aja tua juga, enggak ya. Tapi maksudnya mengucap syukur untuk ladang yang Tuhan berikan. Saya senang sekali bisa mungkin terakhir kegerakan mau sedikit update aja kegerakan Army of God di bagian East Coast itu kemarin kita baru saja mengadakan connecting time, jadi yang adultnya di main hallnya, dan semua Army of God ya pindah ke satu
ruangan dan kita bertemu dan ada kurang lebih 6 yang kurang lebih umuran Army of God. Kadang-kadang walaupun umurnya udah lewat Army of God tapi tetap aja masuk nggak apa-apa. Soalnya kalau di Indonesia malah yang sudah umurnya lebih dari Army of God nggak apa-apa, saya mau tetap di Army of God gitu. Jadi kurang lebih ada Army of God 6 orang yang dari Villa dan 1 dari Scranton. Dan mengucap syukur sekali dan sekarang ini mereka lagi membahas gimana caranya untuk di Villa pun Army of God mulai melakukan yang on-site. Dan mungkin beberapa minggu yang lalu seperti saudara tahu kalau Kobe sama Kak Vera juga ada ke Montreal dan Toronto. Dan hal yang sama akan terjadi di Montreal. Jadi sudah ada satu leader dari Army of God juga yang selama ini ikut online. Dan nanti rencananya Montreal pun akan ada onsite CG4AOG hari Jumat ini yang perdana. Jadi mengucap syukur untuk kegerakan yang Tuhan lakukan. Dan yang Toronto pun juga sedang mau ada meeting-meeting bahas segala macam untuk melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya dilihat kalau misalnya tadi saya teringat kalau misalnya nggak nyangka ternyata Ko Rudi juga bisa main gitar ya. Kalau saya melihat Ko Rudi itu kayak a man with many talents, a man with many hats juga ya. Jadi kalau misalnya mungkin saudara tahu, kalau misalnya terakhir ada drama, terus kalau misalnya host, kalau saya personally selalu terhibur karena bisa aja kalau misalnya bahannya padahal topiknya retret, tapi kok bisa ke arah burungnya yang bisa terbang duluan, early bird gitu ya. Selalu ada. Dan hari ini saya juga kaget ternyata bisa main gitar juga. Jadi tapi pas kita tadi berdoa, saya cuma diingatkan sama Tuhan, oh iya ya, kalau kita ini seperti perumpamaan, ada Tuhan ketika datang, Tuhannya datang memberikan talenta dan ditinggal, ternyata ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1 dan puji Tuhan, misalnya ada orang yang banyak talenta, tapi ternyata ada pertanggungjawaban juga. Jadi saya teringat sama itu. Cuma cukup kagum juga Tuhan itu di mana kita tubuh Kristus yang mempunyai talenta yang berbeda-beda. Kalau saya melihat diri saya, mungkin saya orangnya nggak seperti Pastor Togar yang mungkin bisa bikin maksudnya make it very light conversation, bisa tertawa dan lain-lain. Saya mungkin orangnya agak berbeda. Tapi ketahuilah kalau kita semua ini ternyata Tuhan memberikan kita kemampuan dan talenta berbeda. Dan itu bisa dipakai secara maksimal ketika kita mengenal. Nomor satu adalah kita harus mengenal talenta yang Tuhan berikan dan kita harus mengelolanya. Saya mau masuk langsung ke pembagian firman malam hari ini. Sebentar ya, saya mau share screen saya. Coba sebentar. Coba. Oke. Oke. Semuanya bisa lihat? Kasih jempol kalau bisa lihat. Bisa ya? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Malam hari ini kita mau belajar firman sama-sama mengenai Rahab. Rahab itu mungkin saudara pernah dengar mengenai karakter ini di mana di buku Yosua. Coba sebentar ya. Oh, di mana ketika Yosua sedang mau masuk conquer kota Yeriko, ternyata sebelum mereka masuk ke kota Yeriko dan conquer kota Yeriko-nya itu mereka itu mengirim pengintai terlebih dahulu sehingga bisa tahu keadaannya dan segala macam. Dan ternyata Rahab ini yang menolong menyembunyikan 2 pengintai itu sehingga mereka bisa kembali memberikan laporannya kepada Yosua kalau misalnya ini kita bisa maju terus. Satu firman yang saya mau ini firman kuncinya yang cukup memberkati saya di 2 Korintus 5:17. Ada yang bisa membacakannya? Silakan unmute. 2 aja ya. 2 Silakan. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada saya underline beberapa kata yang cukup sebenarnya kalau direnungkan sangat luar biasa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Tadi saya sempat mengatakan kalau misalnya kita ini Tuhan sudah kasih talenta, tetapi firman Tuhan juga berkata kalau misalnya kita tidak di dalam menempel kepada Kristus, kita tidak akan bisa berbuah. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, itu ternyata di dalam Kristus itu kita itu adalah sebenarnya kunci keberhasilan kita. Di dalam Kristus itu ternyata adalah kunci keberhasilan kita, kunci pertumbuhan kita, dan kunci transformasi hidup yang bisa kita dapatkan ketika kita berada dalam Kristus.
ya. Jadi semuanya, apapun yang terjadi di dalam journey Kristen kita, ternyata semuanya bermuasal, berakar di dalam Kristus. Ya. Jadi kalau misalnya kesalahan kebanyakan orang ketika mereka terima Yesus, tapi mereka hidupnya tidak tertanam. Mereka pikir, oh ya, yang pokoknya saya terima Yesus saja, habis itu sisanya saya menghidupi hidup saya jauh malah dari Yesus, dan mereka tidak mengalami semua kemenangan-kemenangan yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan. Ya. Seperti Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar mengenai 4 macam tanah. Ya, jadi ada tanam, misalnya ada firman Tuhan yang ditaburkan, ada yang mungkin tidak di tanah yang kuat, ada yang ditanam berbatu, ada juga yang langsung diambil sama burung, terus ada juga yang mungkin tanaman-tanaman yang mengganggunya, sehingga tidak bisa malah dicekik ya, dan akhirnya tidak bisa bertumbuh dengan lebat. Tetapi ketika firman Tuhan ditanam di tanah yang subur, uh, itu firman Tuhannya bisa bertumbuh. Ya. Ternyata keputusan mengikut Kristus dan untuk berada dalam Kristus itu keputusan yang kita harus ambil setiap hari. Ya. Oleh karena itu, kita harus fight the good fight. Ya, ini bukan uh, balik lagi keputusan itu mungkin bagi orang ada yang gampang, ada yang enggak, tetapi ternyata ini keputusan yang kita harus ambil setiap harinya. Yang kata kunci yang berikutnya yang saya underline adalah ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dan kita mau belajar dari kehidupannya Rahab, di mana kehidupannya seperti kita tahu dia adalah kalau misalnya bahasa Inggrisnya harlot prostitute ya. Dan itu kehidupannya lamanya, tetapi kalau kita lihat dari firman Tuhan yang akan kita baca sebentar lagi, ternyata itu mungkin keputusan yang dia ambil sebelumnya yang menjadikan dia menjadi um, seperti dia saat itu, yaitu waktu itu sebelum selamat, keputusan lamanya, ya, your old decision make you who you are today. Dan tapi Tuhan memberikan dia kesempatan untuk mengambil keputusan yang bisa merubah hidupnya ke depan. Sama seperti kita, Tuhan memberikan kita bisa ada di Amerika sekarang ini, kita bisa berada di CG ini karena keputusan yang kita ambil sebelumnya. Mungkin ada yang ambil keputusan, oh saya mau ke Amerika, oh saya hari ini saya mau ambil ke CG. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mengambil keputusan untuk ber-CG malam hari ini, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara bisa ada di CG malam hari ini. Nah, tapi keputusan yang Bapak Ibu Saudara ambil setelah ini juga yang akan menentukan apa yang akan terjadi besok hari. Ya, coba sebentar ya. Kalau misalnya kalau misalnya dibilang yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu. Kadang-kadang ketika kita sudah menerima Yesus, tapi kebanyakan orang mungkin tetap hidup di kehidupan yang lama. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan ini, ketika kita menerima Yesus, ketika kita hidup di dalam Kristus, ternyata salah satu manfaat benefit ya, misalnya saya bisa bilang dalam tanda kutip benefitnya adalah ternyata kehidupan kita yang lama itu bisa berlalu, sudah berlalu. Contohnya apa ya? Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu Saudara dulunya mungkin citizen Indonesia, tetapi ketika kita disumpah untuk menjadi warga negara Amerika, jadi walaupun hidup kita tidak ada yang berubah, maksudnya dalam arti mukanya tetap sama, rambutnya tetap sama, tetapi apa yang berubah adalah status kita. Jadi yang dulunya mungkin nggak ada privilege, misalnya apa privilege-nya seorang yang citizen apa gitu ya. Ini hanya ilustrasi aja. Jadi kewarganegaraan kita yang Indonesia malah sudah berlalu, sudah tidak ada lagi. Jadi misal kita ke Indonesia sudah ini kamu itu nggak bisa masuk, kamu itu harus ada cap izinnya, visanya. Sama ketika kita berjalan dalam Kristus, kehidupan kita yang lama itu sudah berlalu. Kita jangan lagi mengingat-ingat, oh seandainya saya dulu itu enak banget segala macam, jangan ya. Dan yang berikutnya adalah sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi nanti itu kita baca lagi. Tapi saya mau undang semuanya untuk membaca dari Yosua 2, bacanya 2-2. Kalau bisa, misalnya bisa bergantian, silakan. Mungkin saya bisa pilih dari Lisna. Yosua 2 ayat 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah,
amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Yang kedua, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang ke emari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Ya. Sebelum lanjut, ketika kita membaca firman ini, coba bayangkan kalau misalnya baca ayat-ayatnya, terus kita pikirkan karakter-karakter yang ada di dalam firman Tuhan ini. Contohnya nomor satu adalah ada si Yosua, dan yang kedua karakter yang berbeda adalah dua orang pengintai, dan karakter yang ketiga adalah si Rahab, perempuan sundal itu, ya. Dan juga coba pikirkan kalau misalnya dari sisinya, kadang-kadang ketika kita mendengarkan kata perempuan sundal, perempuan yang tidak benar gitu ya, itu langsung kita pikirannya langsung negatif. Ternyata setiap orang itu kan ada story behind that person. Jadi nggak semuanya, mungkin balik lagi nggak tahu apakah mungkin terpaksa atau gimana, mungkin kebutuhan financial apapun juga. Tetapi saya mau mengundang saudara untuk melihat Rahab itu sebagai satu karakter yang dimana dia itu adalah seorang yang membutuhkan keselamatan. Ya. Dan Yosua adalah orang yang Tuhan suruh untuk memberikan kabar baik itu. Dan dilakukan melalui dua orang pengintai. Jadi bisa Bapak Ibu Saudara mungkin situasi berbeda, tetapi kalau kita pikirkan, oh ya, saya ini mungkin dulunya nggak ada semua, everyone has jatuh di dalam dosa, tidak ada yang terkecuali. Mungkin kasusnya berbeda, tetapi bayangkanlah seperti ini, di mana Tuhan itu sengaja mengirimkan Yosua dan dua orang pengintai itu untuk memberitakan, untuk menyelamatkan si Rahab ini. Amin. Dan ada karakter yang berikutnya adalah Raja Yeriko. Ya, Raja Yeriko mungkin saya bisa ambil di sini sebagai ilustrasi yang memberikan seorang yang mengintimidasi, menghalangi keselamatan itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang sekitar kita, aduh, kamu ngapain lah? Maksudnya kamu ini kan dari dulu begini, kamu itu pasti nggak akan bisa berubah, ya. Dan nanti ada satu karakter lagi adalah Tuhan. Nanti kita bisa baca berikutnya. Kita membaca ayat berikutnya. Silakan mungkin Mega. Ayat 3, maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ya, thank you. Dan balik lagi, Raja Yeriko anggap saja ini sebagai yang iblis yang sedang menahan kita, jangan berubah gitu. Dan kita ini seperti Bapak Ibu Saudara kan sudah pernah dengar juga firman Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati dalam menghadapi si iblis. Ini balik lagi konteksnya bukan diajarin untuk oh ya berbohong gitu ya, tapi di dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan akan memberikan kita hikmat. Yang berikutnya mungkin Ibu Neni, silakan. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Yang berikutnya Ko Yosua, silakan. Apakah bisa? Kalau tidak, Ibu Surya, silakan. Kalau nggak bisa, mungkin Korudi, silakan. Siap. Yosua 2 ayat yang ke-7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ayat yang ke-8.
Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Yang berikutnya, Ko Herman silakan. Ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kamu, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Yang ke-10, sebab kamu mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terberu di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ya, terima kasih. Balik lagi, ini anggap kata Rahab ini adalah seseorang yang membutuhkan keselamatan. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, kita ini kadang-kadang kalau misalnya kita hidup di kehidupan yang lama, di mana kita terbelenggu di dalam dosa, tidak bisa melepaskan diri kita sendiri dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu ketika ada kesempatan, saya sebenarnya mau lepas dari dosa ini, tetapi dengan kekuatan sendiri saya nggak pernah bisa lepas. Tetapi dengarkanlah jeritan dari si Rahab ini. Kalau misalnya selama ini mungkin dia bisa mendengarkan, saya ini dengar banyak mengenai Tuhan kalian. Ini karakter yang satu lagi di dalam cerita ini, di mana Tuhan itu sudah melakukan banyak hal, dan ini kedengeran sampai si Rahab dengar. Dan dia bisa bilang, aku tahu, aku tahu, saya pernah dengar cerita Tuhan kamu itu luar biasa. Tapi mungkin kebanyakan orang ya hanya sekedar tahu saja. Ya, kadang-kadang yang ayat 10, sebab kami mendengar, berarti sudah kedengeran. Kabar baik, kabar kebenaran firman Tuhan itu sudah kemana-mana. Bahwa Tuhan kamu ya telah mengeringkan air laut terberau di depan kamu. Berarti Tuhannya bisa melakukan mujizat. Ya. Dan kedua raja orang Amori pun sudah ditumpaskan. Tuhan kita yang kita sembah itu luar biasa. Dan saya percaya Rahab, nanti saya juga sempat menyelidiki kenapa sih kok bisa ya dia ambil keputusan seperti ini, tujuannya apa dan dengan langkah apa. Dan seperti Bapak Ibu sudah tahu ketika di Ibrani 11, di mana itu adalah perikop adalah heroes of faith, di mana ada Abraham, di mana ada Musa dan lain-lain. Tapi kenapa namanya si Rahab itu ada? Jadi saya menyelidiki kok bisa ya Tuhan, apa yang dilakukan yang menyebabkan dia itu berbeda dari yang lainnya. Lanjutkan ayat 11, Regita silakan. Ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Iya, amin. Balik lagi, dia mendengar dan dia tahu sebab Tuhan Allahmu, dia adalah Allah di langit dan di bumi di bawah. Ya, kalau misalnya orang sudah bilang Tuhan itu berarti kan pencipta yang menciptakan langit, ya, menciptakan segala sesuatu yang ada di bawah bumi ini. Oleh karena dia itu sudah timbul pengharapan yang saya percaya sama Tuhan kamu, dan saya mau ngikutin lah pokoknya. Saya nggak tahu ya apa ini terbenar, tersirat di pikirannya. Tapi kayaknya hidupnya mungkin yang lama dia mau lewatin. Saya sudah tidak lagi mau hidup yang lama, tapi saya mau ikutin Tuhan kamu, kurang lebih demikian ya. Dan ayat yang terakhir saya bacakan, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka. Dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi kerinduannya adalah yang pastinya dia sudah memikirkan, saya nggak tahu ya apa keadaannya, tidak dijelaskan di Bible, di mana kalau seseorang andai kata kalau misalnya Rahab itu melakukan apa yang dilakukan itu karena mungkin dia menjadi tulang punggung keluarganya, saya tidak tahu, tetapi kita bisa membaca di sini di mana Rahab itu peduli juga apa yang terjadi sama keluarganya, dan dia juga mau keputusan yang diambil akan dirasakan dampaknya oleh keluarga-keluarga yang di sekitarnya. Amin. Jadi yang tadi kan ayat yang kita sudah baca adalah ketika kita dalam Tuhan, kita dalam Kristus, yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Ya, di sini adalah yang akan datangnya. Nah, sesuai dengan tema bulan ini, di mana kita gimana sih caranya bertumbuh di dalam iman. Nah,
dalam pertumbuhan rohani kita. Nomor satu adalah saya mau bagikan gimana caranya adalah beriman dan berani melangkah. Ada ayat yang saya mau bagikan di sini. Mungkin bisa Koyona bantu bacakan. Oke. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 25. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, terima kasih. Jadi ada di satu ayat saya lupa tadi bawa kutipannya di sini. Tetapi saya pelajari kalau misalnya ternyata Rahab itu melakukan welcome the spies-nya itu dengan iman. Itu saya garis bawahi. Ternyata dia melakukannya dengan iman. Tapi ternyata tidak hanya sebatas iman aja. Mungkin kita bisa sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi ketika kita tidak melakukannya, itu sama aja ketika kita melihat kaca, habis itu kita pulang terus lupa. Sama aja ketika kita ke gereja, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya sebatas iman aja. Oh ya, Tuhan Yesus itu luar biasa dan lain sebagainya. Tuhan Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu. Saya udah dengar banyak, tetapi ketika kita tidak hanya berhenti di situ saja, tidak melakukan, itu akan mati. Ya, iman itu tidak akan bertumbuh. Sama aja seperti yang tadi 4 macam tanah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tapi wah, praise the Lord, orang datang ke conference luar biasa, orang datang ke retreat luar biasa, saya sangat diberkati. Tetapi ketika Tuhan men-challenge kita, kamu berani nggak untuk melakukan yang berikutnya, di mana kamu bisa bertumbuh secara spiritual? Apakah Bapak Ibu Saudara berani untuk melakukan tindakan iman tersebut? Mungkin kelihatannya ini sebenarnya mungkin simple ya, hanya mau welcome spice doang ke dalam rumahnya aja. Tetapi ketika kita mendengarkan sesuatu dari Tuhan, misalnya Nabi Nuh disuruhnya bangunnya mungkin bahtera. Mungkin kalau Rudi nggak tahu bangun bahtera bisa juga nggak. Tetapi ketika kita, mungkin setiap orang assignment-nya berbeda. Mungkin Regita, kamu sekarang Tuhan mau melakukan sesuatu A, B, C. Apakah Regita mau melakukannya? Ya, mungkin si Rahab itu yang ditanya sebenarnya simpel aja. Kamu tinggalkan kebiasaan kamu yang lama dan kamu mengambil iman. Ini saya akan kirim spice. Ya, mungkin resikonya adalah kamu bisa kehilangan pekerjaan kamu, source of income-nya kamu, dan juga Raja Yeriko bisa aja membunuh kamu karena kamu sudah disobey raja tersebut. Ya. Tetapi yang saya highlight di firman ini adalah dibenarkan, bahwa manusia dibenarkan. Ya, dibenarkan. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi maksudnya bukannya kita diselamatkan, yang pasti bukan karena kuat gagah kita, karena iman kita pada Tuhan, tetapi bukan hanya itu saja, itu kelanjutannya adalah kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita. Ya, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya? Yang luar biasa kalau misalnya Bapak Saudara lihat mungkin di kitab Yakobus ayat 2 ini, contoh yang dibagikan itu hanya 2, kalau tidak salah hanya Abraham dan Rahab. Saya bilang, loh, kok lagi-lagi si Rahab muncul di sini? Apakah yang dilakukan? Ya, yang berikutnya, ayat berikutnya coba ini. Oke, mungkin Ibu Agustina, silakan. Di mana? Oke, Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, terima kasih. Jadi kata yang digunakan, makanya waktu misalnya bahasa Inggrisnya kan ditulis righteous. She was made righteous. Ini kata yang sama, the prayer of a righteous person. Balik lagi kata yang sama digunakan, doa orang yang benar. Kok bisa ya seorang harlot, seorang prostitut itu dibilang
benar, ya righteous gitu ya. Kok bisa ya? Ternyata apa yang dilakukan Rahab itu yang di mana kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, itu kita dibenarkan. Ketika kita percaya Tuhan, kita dibenarkan. Walaupun kita dulunya mau sejelek apapun juga, background apapun juga, ketika kita percaya sama Tuhan, kita dibenarkan. Di mata Tuhan, kita ini sudah disucikan, sudah dikuduskan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang luar biasanya, kenapa saya apa yang poin pertama adalah berani beriman dan melangkah. Bukan hanya beriman saja, melangkah. Ternyata doa orang yang benar, ketika kita sudah dibenarkan, ternyata kok besar ya kuasanya. Rahab itu loh, kok bisa ya disandingkan dengan Abraham, bapak orang iman. Loh kok bisa ya? Mungkin tantangannya Abraham lebih challenging karena harus sacrifice, dia asked to sacrifice his own son, satu-satunya. Tapi Rahab juga ketika dia melakukan walaupun hal yang kecil, walaupun talenta kita mungkin 1, 2, atau 5, ketika kita setia melakukannya, melangkah dengan iman, ternyata itu besar kuasanya. Elia juga manusia biasa. Kadang-kadang kita baca Bible, wah luar biasa ya, dia ternyata berdoa hujan aja sampai nggak turun, dan setelah doa lagi hujan bisa turun. Kadang-kadang kita doa mau hujan, tetap hujan atau enggak. Tapi maksudnya apa ya? Ketahuilah kalau ketika kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata kuasanya besar loh. Ketika kita berdoa, ada orang sakit, kita melangkah dengan iman. Loh, yang sembuhin juga bukan kita kok. Yang sembuhin Tuhan sendiri. Ketika kita melangkah dengan iman, besar loh kuasanya. Yang Tuhan lihat itu apa? Bukannya kuasanya kita, karena kita menggunakan kuasanya Tuhan. Dan orang itu disembuhkan, not for our own glory, tapi Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, berikut ya. Yang pertama adalah beriman dan berani melangkah. Yang kedua, Conference CPH angkat tangan, silakan. Ada bertanya atau ya. Yang berikutnya adalah berjuang dan hadapi tantangan. Ya, tadi kan saya sempat bilang berani fight the fight. Ya, kita harus menyadari kalau dalam bertumbuh seperti olahragawan juga bertumbuh, it's not easy. Kita bisa accept the fact ya, karena kalau orang nge-gym kadang-kadang saya lihat kok bisa ya setiap minggu terus saya coba angkat misalnya barbel gitu ya 5, 10, aduh beratnya bukan main. Apa seorang atlet dulu saya sempat ikut main anggar gitu, nggak tahu Bapak sudah tahu anggar fencing gitu. Terus kalau yang di nggak apa-apa conference. Kalau misalnya dulu kan saya dari Jakarta terus pas ada kompetisi lawannya ada yang dari Manado, ada yang dari tempat yang lain. Baru ketahuannya pas kompetisi. Pas kompetisi ternyata, kok pagi yang canggih, ada yang lebih muda, ada yang tidak setinggi kita gitu ya. Tapi kok mereka bisa luas gitu ya. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata mereka latihannya setiap hari. Mungkin saya tidak bilang semua orang kota latihannya nggak serius, tapi mungkin saya sendiri latihannya mungkin kurang banyak. Latihan mungkin seminggu sekali, habis itu main-main terus. Latihannya bukan serius, tapi ketika kita dihadapi sama tantangan yang benar, melawan orang-orang yang dari daerah itu, ya ampun mereka itu luar biasa ya. Nah, ketika kita bertumbuh di dalam iman, ketahuilah kalau ini perjuangan, bukannya balik lagi bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi ketahuilah kita ini kadang-kadang mungkin agak males gitu ya, kadang-kadang, pokoknya saya sudah diselamatkan, kita nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya semuanya everything is good gitu ya. Tapi ketahuilah, kadang-kadang kalau misalnya kita mau bertumbuh itu sometimes we have to be stretched, our faith has to be stretched. Ya, kalau nggak, namanya juga nggak bertumbuh ya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mungkin sel-sel otak, kepala segala macam, ketika kita mempelajari suatu bahasa yang baru, aduh ribet banget gitu ya. Dari dulu sampai sekarang bahasa Korea cuma taunya annyeonghaseyo gitu, annyeonghaseyo. Yang lainnya kenapa nggak dipelajari? Ternyata butuh waktu lagi. Ternyata ketika kita di-challenge sama Tuhan, kamu katanya mau bertumbuh di dalam saya, tapi kamu merenungkan firman Tuhannya Yohanes 3:16 gitu. Walaupun itu kata kunci yang sangat powerful, tetapi kamu mau nggak merenungkan firman Tuhan lebih lagi? Ya, renungkan firman Tuhan dan benar-benar direnungkan, bukan hanya asal baca saja. Mau nggak kamu stretch your faith? Ya, berjuang dan hadapi tantangan. Yang luar biasanya saya baca juga, apakah ternyata Rahab sama Ruth ada hubungannya juga, di mana
saya lupa silsilahnya, Ruth menikah sama Boaz dan Rahab itu kayaknya di atasnya dan akhirnya keturunannya adalah Daud dan lain sebagainya. Tetapi yang saya luar biasa ketika saya baca kejadian Ruth, di mana Ruth itu ditanya kan Naomi in-law-nya sudah kehilangan suaminya dan lain sebagainya. Tetapi ketika Ruth disuruh, kamu tinggalin aja, dia kan seorang suku Moab ya, kamu tinggalin aja si Naomi-nya mau balik ke negara asalnya. Tapi Ruth bilang begini, saya bacakan ya. Ini saya hanya terjemahan Inggris aja. Dia bilang, kamu jangan, saya baca Inggris aja nggak apa-apa. But Ruth reply, kan disuruh Naomi bilang, go back aja sama saudaranya yang satu lagi. Terus dia bilang, but Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Jangan suruh saya balik dari kamu. Where you go, I will go. Your people will be my God. Your people will be my people and your God my God. Terus dibilang juga, where you die, I will die. Kamu mati di mana, saya juga mati. Yang luar biasanya, your God will be my God. Ya. Terus dia bilang juga, kamu mati di mana, saya juga maunya dikubur di situ. Ya. Jadi yang luar biasanya, ketika kita sudah mengerti perjalanan iman kita ini, ternyata ada tantangannya. Tahu kalau ini bukan lari sprint aja, tapi ini maraton. Ya. Tapi kita mempunyai kegigihan dalam berjuang. Tuhan, kalau misalnya Tuhan mau ini, pokoknya Tuhan nggak jawab, Tuhan mau berkati, nggak mau berkati, saya tetap akan ikut Tuhan sampai mati. Ya, yang terakhir, poin yang terakhir, berbuah dan berdampak. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya berbuah itu, Tuhan kan yang tadi saya bilang, katakan di awal-awal, di mana kita menempel kepada Tuhan, kita bisa berbuah. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Ternyata berbuah itu bagus, bukan hanya untuk orang di luar, tapi ternyata untuk kita juga. Ya, kalau sesuatu sel misalnya stop berbuah, misalnya our cell stop growing, berarti artinya kalau misalnya ada tanaman tidak bertumbuh, berarti tanaman itu mati, benar ya? Ketika kita berolahraga, sel yang mati, sel yang baru akan di-generate ya, sama seperti tadi mungkin belajar a new language, sel-sel kita diperbaharui dan lain sebagainya. Ketika coba sebentar, berbuah dan berdampak. Ketika kalau saya ini di dalam pertumbuhan iman ini, kadang-kadang saya sengaja tulisin di dalam hati saya, pikiran saya, semua kesaksian-kesaksian yang terjadi, yang saya saksikan. Misalnya contohnya, ada anak AOG yang pas waktu itu ada online streaming, padahal hanya streaming aja. Tetapi saya, ya pokoknya kan dalam tanda kutip tugasnya adalah untuk tanya challenge, siapa yang mau terima Yesus gitu. Kan orang pikir kan streaming aja, pas ditanya siapa sih yang mau angkat tangan. Tetapi pas ketika di challenge, ada satu anak yang lutuk angkat tangan, saya sampai bingung, kamu nggak salah, angkat tangan dan terima Yesus. Ya, banyak sekali saya sengaja tulisin kesaksian itu untuk apa? Karena saya yakin balik lagi bukan dengan kuat gagah itu, tetapi saya tahu di mana Tuhan menempatkan saya akan menjadi seperti orang yang saya ikuti. Ketika kita menjadi disciples of Christ, artinya adalah kita murid, student, followers of Christ, di mana ketika kita mengikuti Kristus, kita akan menjadi serupa sama seperti yang kita ikuti, yaitu adalah Kristus. Ketika Tuhan sendiri, dimanapun Tuhan bepergian, ada mujizat di sana, berarti kalau misalnya saya dekat sama Tuhan ketika saya jalan, mengikuti, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, berarti saya juga akan berbuah. Benar, Bapak Ibu Saudara? Jadi, salah satu litmus testnya untuk tahu saya ini masih hidup dan bertumbuh atau enggak, ya saya lihat aja, saya catat. Apakah saya masih berbuah atau tidak? Apakah saya masih berdampak atau tidak? Ya. Yang terakhir, ini. Yosua 6, saya bacakan. Mungkin Tere bisa bantu bacakan. Yosua 6, demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua.
Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia tak menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Ya, terima kasih. Dan ini ayat yang terakhir di mana tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya kita ini sudah when we are in Christ, kita ini new creation. The old has passed away, yang lama sudah berlalu, the new has come. Jadi yang saya suka adalah Rahab ini mengambil keputusan untuk tinggal bersama-sama ya di negara yang baru ya dengan di tengah-tengah orang Israel. Berarti dia sudah mengambil keputusan saya tidak mau lagi hidup di kehidupan saya yang lama. Ya tadi Mega sudah bagikan juga ya, di mana ada keturunan-keturunannya itu adalah yang yang akhirnya Daud dan lain sebagainya. Saya mau membagikan satu kesaksian di mana balik lagi saya paling suka misalnya ada kesaksian saya tulis karena itu meyakinkan menguatkan iman saya dan saya make sure saya ini masih bertumbuh atau enggak. Em, apa jadi ada satu orang ini saya stop sharing aja. Ada satu orang di mana satu anak sekolah yang sekolah di sini dan ada temannya, dia bawa temannya datang ke rumah dan ternyata temannya itu bukan orang Kristen, dari kepercayaan sebelah. Dan dia memberikan cerita kalau, oh tahu nggak, dia tahu pastinya kita orang Kristen juga. Tahu nggak sih kalau misalnya dia tinggal di Michigan, tahu nggak kalau misalnya di Michigan itu ada satu gereja yang dia itu karena dia masih student, jadi segala kebutuhannya itu kurang dalam tanda kutip ya tercukupi. Mereka sangat memperhatikan dia kalau misalnya butuh apa-apa sangat dibantu dan lain sebagainya. Saya sampai bingung, loh ini organisasi apa, gereja apa yang sampai orang yang tidak beragama Kristen bisa merasakan dampaknya. Terus akhirnya saya tahu ternyata oh ini organisasi Kristennya ini kurang lebih di Michigan ini. Tetapi mungkin sekitar 3 minggu lalu saya berbicara sama ada satu orang dari Philly. Dia menceritakan dulunya sebelum mungkin dia pulang ke Indonesia atau gimana, ternyata dia sama istrinya dalam tanda kutip merintis memulai kegiatan ini tanpa diketahui. Setelah mereka sudah pulang Indo dan lain sebagainya, ternyata dari organisasi itu memberkati orang yang ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan dengan iman. Ternyata buahnya itu mungkin tidak langsung kelihatan, tapi dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, tadi Ko Rudi bilang juga pas pimpin pujiannya, inilah yang saya punya. Ya, dengan sebatas inilah yang saya punya. Jadi ketika Tuhan berkata, ini loh lakukan ini, loh Tuhan, saya nggak bisa ini segala macam. Loh apa yang kamu punya? Saya punya tongkat. Ya itu. Ya nggak usah pikir-pikir. Makanya Tuhan bilang, kamu punya iman sebesar biji sawi aja cukup kok. Yang kasih biji sawinya siapa ya Tuhan. Tetapi ketika kita percaya dan melangkah dengan iman, itu ternyata kuasanya besar loh. Ya, dan sekian itu firman Tuhan yang di bagian pada malam hari ini berani berjalan di dalam iman dan berjuang. Dan yang terakhir tadi saya sampai lupa yang terakhir. Yang terakhir adalah berbuah dan berdampak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman yang Tuhan sudah bagikan hari ini dan ajarin kami ya Tuhan sebagai your followers, your disciples untuk bisa melakukan beriman, tapi tidak hanya berhenti dalam iman saja, tetapi kami bisa melakukan sehingga kami juga bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Ternyata berbuah itu luar biasa Tuhan. Kami bisa merasakan Tuhan bekerja melalui kehidupan kami. Itu ternyata luar biasa Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memilih kami, mengangkat kami dari kehidupan kami yang lama ke kehidupan yang baru. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan saya balikan lagi kepada Mega. Thank you, Ya, Coach. Balik ke Regita. ya, thank you Coach for the sharing. Mungkin sebelum share kita bisa take picture dulu. Semuanya buka kameranya yang bisa. Cipiha, Cialing, Naomi, Tere, Ko Yosua, Suryawati, Kak Vera. Oke. Oke.
Already. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, ya ganti gaya, ganti gaya. 1, 2, 3. Alright, oke. Kak Vera, oke, sekali lagi guys, foto lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Yuk, ada yang mau sharing? Kosen tadi pas giliran Rio baca firmannya, sorry ya, tadi nggak bisa soalnya lagi gulung-gulung terus sih tadi. Oh, it's okay. Joshua, Aryo, nggak apa-apa kok. Thank you. Ada yang mau sharing sebelum ditunjuk nih? Me, I just want to say thank you to Shane yang sudah meluangkan waktu di CG02. Thank you, Shane. Sama-sama, Kak. Sorry, Kak Vera nggak bisa ini karena pegang 2 CG. Sekarang lagi di CG Inggris sama di CG Indonesia. Tapi firmannya sangat memberkati, Shane. Thank you so much ya. Sama-sama. Thank you. Ayo yang lain jangan malu-malu. Sharing-sharing mumpung ada bapaknya Augie loh di sini. Silakan loh. Korudi. Ya, thank you Kak Vera, luar biasa. Honestly saya baru tahu loh kalau Rahab itu mamanya Boas ya. Dan Boas itu garis keturunannya itu berarti sampai Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali ya, nggak mengira kalau orang yang jadi istilahnya Tuhan itu nggak melihat hidup kita yang lama ya. Dia punya iman melangkah untuk memulai sesuatu yang baru. Akhirnya Tuhan pulihkan semua sampai bisa menjadi seakan-akan seperti keturunan dari batu penjuru ya. Itu yang saya luar biasa. Tadi saya lihat waktu Cimega ngetik ya, dia menikah dengan Salmon dan melahirkan Boas. Saya terkejut, wow, Boas suaminya Ruth ya. Dan keturunannya tuh dari mereka tuh sampai Raja Daud kan, kalau nggak salah Boas itu kakeknya Uzia ya, papanya Daud. Iya betul ya. Kan kalau dipikir-pikir luar biasa kan, dari seorang perempuan yang tidak baik sampai Tuhan pulihkan, dibenarkan. Tadi Kosin kasih highlight. Dan saya terharu sekali. Terus juga firman-firmannya yang waktu Elia itu mengingatkan saya juga, ternyata doa orang yang dibenarkan, karena tidak ada seorang pun yang benar kan, kita semua kan dibenarkan. Kalau didoakan dengan sungguh-sungguh pasti besar kuasanya, pasti Tuhan kabulkan. Kalau Elia saja yang manusia biasa, Tuhan kabulkan. Saya sempat tadi berpikir, oh Tuhan ternyata luar biasa sekali ya, begitu Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Bapak itu mengasihi kita sekali sampai kita yang seharusnya itu tidak berarti apa-apa dijadikan menjadi berarti. Dan Tuhan berikan janji-janji yang luar biasa dan Tuhan selalu genapi itu. Itu yang saya dapatkan dari firman Kosin hari ini. Terima kasih sekali Kosin, memberkati saya sekali, kayak membuka mata dan hati saya terus terang. Luar biasa. Terima kasih Kosin. Thank you. Aku mau nambahin sedikit. Thank you Kosien untuk firmannya. Thank you Korudi untuk PAW-nya juga. Hari ini sangat diberkati sekali. Ya betul. Jadi Salmon itu adalah salah satu dari 2 pengintai yang diutus oleh Yosua bin Nun. Gitu. Jadi mungkin mereka ya setelah diselamatkan jadi cinta lokasi. Thank you. Tapi tadi aku diingatkan kembali sama firman yang disampaikan Kosien itu soal berbuah. Tadi kebetulan tadi sore sebelum CG aku sempat aku sama Ko David sempat
mesbah, terus kita baca firman bareng gitu ya. Dan firman yang dibaca itu di Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi di sini aku diingatkan kembali bahwa kita itu gak bisa berbuah tanpa Tuhan. Itu yang tadi kayak diingatkan kembali gitu. Dan buah yang udah pernah kita hasilkan, termasuk buah pertobatan, itu akan terus dibersihkan sama Tuhan untuk semakin apa ya manis gitu ya buahnya gitu, rasa buahnya. Kalau apa kalau aku jadi keinget dulu waktu di Jakarta, aku punya pohon belimbing di rumah. Belimbing. Jadi setiap dia udah mulai besar gitu ya, tapi masih hijau, kita plastikin dibungkus plastik gitu, supaya jadinya mateng dan merata matengnya, jadi manis rasanya. Sedangkan kalau yang nggak diplastikin itu biasanya kadang-kadang ada lama berbuah untuk makin gedenya, bertumbuh semakin besarnya, terus manisnya itu tuh lama dibandingkan dengan yang ditutup pakai plastik gitu. Mungkin ada beberapa yang buah-buah tertentu juga yang juga diplastikin ya, kayak apel mungkin atau pir gitu kan. Itu jadi kayaknya itu salah satu cara petani buah gitu untuk supaya biar buahnya itu manis gitu. Dan sama seperti Tuhan Yesus juga memotong sesuatu dari hidup kita yang nggak berbuah. Yang berbuah itu semakin dimurnikan, semakin dibikin semakin manis gitu. Thank you Kosien untuk firman-Nya, sangat memberkati sekali. Thank you. Thank you, Jemika. Ada yang lain mau share? Mungkin Ko Yuwono. Thank you Shen ya untuk firman-Nya, luar biasa ya. Ini juga jujurnya ini juga menjadi bahan perenungan saya pribadi ya dalam minggu ini, juga untuk persiapan saya. Dan satu poin yang saya tangkap itu hidup melekat ya, seperti mereka juga bilang tadi, hidup melekat kepada Tuhan ya. Itu adalah hal yang menurutku sangat penting ya gitu loh. Karena dengan melekat pada pokok anggur itu, pada Tuhan itu baru kita bisa berbuah gitu. Kita bisa berbuah. Kalau kita nggak melekat pada pokok anggur itu, kita berusaha mungkin dengan segala kemampuan kita, dengan kebaikan kita, dengan kepintaran kita nggak akan bisa gitu. The keys memang yaitu melekat ya kepada Tuhan. Itu aja sih yang saya dapat. Thank you so much ya. Juga satu hal tentang Rahab itu memang luar biasa sekali ya, seorang yang menurut pandangan dunia itu dipandang sebelah mata ya dengan profesi dia sebagai seorang pelacur, tapi yang hanya gara-gara punya iman menyembunyikan dua pengintai itu imannya diperhitungkan Tuhan. Bahkan dia menjadi salah satu jadi garis keturunan Tuhan Yesus ya. Itu sangat luar biasa, orang yang berdosa mampu Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan disebut pahlawan iman. Itu aja sih dari saya. Thank you. Thank you, Ko Yuwono. Ada lagi yang lain mau share? Mungkin aku mau share Regita.
Thank you loh Kosyan untuk sharing firmannya, sangat powerful sekali. Aku kan sebetulnya ada di CG English ya, pelayanan. Cuman I don't know like when Mega asked me to buat flyer, itu tuh kata-katanya apa? Maksudnya judulnya Rahab ya. Pokoknya judulnya, aduh ini rumit banget ya Rahab, gimana buat flyernya gitu awalnya. Aku bingung cara buat flyernya. Terus tapi tuh kayak tersentuh gitu dalam arti uh, when at that time pada saat aku sendirian gitu, ada orang yang mengatakan bahwa aku seperti Rahab gitu, dan aku nggak ngerti apa ya tuh Rahab. Aku baru pernah dengar tuh kata-kata Rahab apaan gitu kan ya. Tapi aku hanya percaya aja. Nah tadi kayak Kosyan agak sedikit maksudnya membukakan lebih lagi ya, maksudnya siapa Rahab segala macam. Aku tuh flashback sorry. Aku tuh flashback my itu tau nggak, my previous moment gitu loh. Kayak bener banget gitu loh. Kalau misal aku balik ke belakang ya, it's so crazy gitu loh. Aku begitu melangkah, bener-bener melangkah, bener-bener berani melangkah. Apa namanya, Kosyan, you also know my story ya kan, maksudnya aku takut gitu loh untuk melangkah maju tuh takut gitu. Tapi I don't know, like ada kekuatan Tuhan yang memberikan aku tuh hati untuk melangkah maju, maju dan maju. Apa namanya, yang 2 point of view yang berjuang dan menghadapi tantangan, untuk datang ke gereja itu tuh, tantangannya tuh besar banget untuk datang ke Rose of Sharon di saat Kak Vera nyuruh aku untuk, "Kamu datang ya, Kakak tunggu," gitu. "Kamu nanti dibaptis ya," gitu. Eee, so scary, untuk masuk ke gereja tuh takut aku gitu loh, kayak aku akan dirajam batu kali ya, kayak karena aku pendosa gitu, ngerti nggak? Jadi aku berasa aku tuh najis gitu, aku pendosa gitu. Kalau misalnya aku datang ke gereja, which mean aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, are you kidding me?" gitu ya. Tuhan suruh aku datang ke gereja lagi. Emang nggak ada ke gereja lain apa gitu, harus ke gereja Indonesia gitu? I can go another church gitu, why? Sampai apa, pengacara aku nanya, "Are you crazy?" gitu ya. "Lu berurusan dengan orang Indonesia and then you come to itu lu matiin diri lu sendiri," gitu kata pengacara aku. "Ya I don't know," aku bilang, "aku juga dapet dari hati panggilan dari Tuhan aku bilang kayak gitu. Jadi ya aku lakukan ya hanya ngikutin apa kata hati gitu loh. Aku pun juga nggak mau sampai my husband juga bilang aku nggak tahu malu gitu, muka tembok, digituin aku waktu itu. Tapi aku kayak penuh dengan iman yang seperti 2 poin yang Kosyan bagikan, eee, bahwa apa namanya, beriman dan berani melangkah, berjuang dan menghadapi tantangan. Dan itu aku lakukan karena aku tahu aku tuh nggak ada apa-apanya gitu loh dibanding Tuhan yang menyelamatkan aku gitu. Tuhan yang memberikan aku, Dia yang selalu menyelamatkan aku. Setiap apapun yang terjadi, Dia selalu ada buat aku. He's the only one who help me gitu. Dan bersyukur banget hari ini, nggak tahu kenapa aku biasanya kan nggak mau ini kan ikut CG Indonesia kan, tapi kata-kata Rahab itu is remind me gitu. Apalagi puji Tuhan, dan tadi Ko Rudi juga mengingatkan ya soal apa yang Rahab tuh sampai dia Ruth gitu kan. Dan aku I think it's not coincidence deh ya. Pastor Ardian juga namain aku Ruth gitu baptisannya. Jadi it's like related, everything related, dan aku bersyukur banget ya. I mean like it's really mean a lot gitu when you speak about Rahab, and then it's flashback my past, tau gak sih? Jadi dan apa namanya, saya di sini itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasihnya Tuhan yang membuat saya tuh ada di sini, bisa berbicara, bisa still alive, bisa apa namanya, bisa menikmati kehidupan, bisa ikut CG every day gitulah. I'm not, aku pada saat itu 2021, I didn't think anything gitu. I just think, oh aku bakal worse deh, aku bakal habis lah, mati hidup aku gitu.
aku mendingan mati aja gitu kan. Tapi kalau sekarang aku flashback, gila, bener-bener kayak aku bersyukur banget kayak eh ya Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu tuh saat ini tuh bisa dibilang segalanya buat aku gitu. Dan ya bersyukur banget lah Kosien, aku benar-benar yang kayak Tuhan remind me again what he did in 2021 until now gitu. Dan ya puji Tuhan, thank you Kosien untuk sharingnya, so powerful, thank you so much, I'm so blessed. Amin, amin. Aku mau dong. Ya, Oke, Jibian. sebenarnya dari tadi aku mau masuk nih. Kesaksiannya sama Tere sama banget. Jadi aku juga kalau ingat, jadi tadi yang Tere bilang ada seseorang yang bilang dia itu Rahab. Itu saya, saudara. Jadi ada ceritanya. Waktu itu saya sempat sempat melayani, maksudnya pelayanan bersama Tere ya. Aku juga nggak kenal dia. Terus aku pelayanan sama-sama di dalam berdoa untuk Amerika waktu itu. Kita sampai tiap hari berdoa. Jadi kita ada ibu-ibu gitu yang terbeban untuk berdoa pemilunya Amerika. Nah, akhirnya saya kenal sedikit sama Tere di situ. Tapi nggak tahu gimana waktu itu saya ngerasa saya tuh ngelihat kalau Tere ini punya banyak karunia yang Tuhan kasih, talenta. Terus nggak tahu gimana nggak tahu gimana saya terpanggil untuk mau belajar sama Tere. Kayaknya ini anak spesial nih. Udah singkat cerita udah. Kejadian lah. Aku tuh mau bikin doa berdua sama teman aku Junling di sini. Sebenarnya aku juga udah mulai punya beban doa untuk keluarga aku di Indonesia. Terus si Junling aku lihat juga ada pergumulan keluarga. Akhirnya, yuk Junling kita doa yuk, doa puasa gitu kan. Terus akhir singkat cerita begitu, kejadian aku buka Facebook, terjadilah Tresia. Siapa ini? Kayaknya lagi dipencak-pencak gitu kan. Siapa ini? Teman-teman aku juga masukin. Aku bingung ini siapa. Rame banget di Facebook. Aku lihat namanya lengkap banget, fotonya. Lah, ini mah temen gua. Aku bilang gitu kan. Akhirnya aku ngomong sama Junling. Kebenaran juga Junling juga sama-sama kita doa juga bareng. Terus akhirnya aku didorong juga sama Tuhan juga, ayo ajakin Tere, jangan tinggalin dia katanya. Aduh, jadi terus Tuhan bilang jangan tinggalin Tere kata Tuhan, temenin dia, jangan sampai tinggal dia sendiri katanya. Akhirnya aku sempat hubungin dia, kita ngomong bertiga, ada satu orang juga orang Kanada. Terus kita berempat di Bibu nih. Terus akhirnya di situ saya sempat Tuhan nyuruh, tapi saya mau tanya lagi sama Tere. Tere, terus di situ Tere bilang, aku salah memang kata dia, tapi aku mau bertobat kata dia. Terus akhirnya aku tanya sama dia, bener kamu mau bertobat? Iya Ci katanya. Yaudah oke, kita akan berdoa untuk kamu dan kita akan terus nemenin kamu, aku bilang gitu. Tapi nggak tahu ya, sampai hari ini yang tetap di samping Tere ada saya. Terus singkat cerita kita ini diskusikan, maksudnya sering-sering sharing tentang kegiatan. Maksudnya kita sering sharing tentang kita diberkati sama CG, sama GMS, pelayanan Pastor Philip. Singkat cerita akhirnya saya kan ikut CG. Terus GMS akan berdiri di New York nih. Jadi di situ saya terpanggil juga keluar dari gereja lama, terus saya bebek keluar tuh saya mendukung. Tuhan juga saya suruh, ayo pihak keluar dari gereja lama, support gereja GMS yang akan berdiri di New York. Singkat cerita, makanya saya nggak putus sama Tere. Kita berdoa setiap minggu sekali, terus juga kita sering sharing, sering cerita bagaimana pergerakan GMS di Indonesia, bagaimana GMS di Amerika juga. Singkat cerita, akhirnya kita udah jalan nih, aku sama Mei. Tapi waktu Pastor Philip 2021 datang, itu tuh di situ masih ada COVID ya, masih orang-orang pada ketakutan. Nah di situ
aku sama keluarganya Ricky pergi mau ke New York nih, mau pelayanan. Pastor Philip datang. Terus di dalam perjalanan aku tuh selalu, kalau dari Scranton ke New York itu aku selalu menyembah Tuhan, berbahasa roh. Terus akhirnya aku mau mencari tempat untuk ganti baju, saudara. Mau ganti baju di mana ya? Kan masih bingung nih, soalnya apa? Kalau ganti baju di, takut nggak keburu lah, gitu kan, ganti baju di gereja, takut nggak keburu. Aku pikir mau ganti baju di rumah teman aku. Teman aku nggak mau terima aku karena memang waktu itu masih COVID ya, jadi dia takut. Terus Tuhan, mau ganti baju di mana ya? Akhirnya aku cerita sama Tere. Di situ juga Tere sebenarnya takut-takut juga, tapi dia kasih kita, aku dan keluarga Ricky untuk ganti baju, saudara. Tahu nggak apa yang terjadi waktu sebelum nyampe di rumah Tere itu? Tuhan ngomong, Tere ini kayak Rahab katanya. Kalian adalah dua pengintai, kata Tuhan. Jadi akhirnya aku ngomong share ke Tere, kamu itu seperti Rahab loh, kata Tuhan. Jadi Tuhan akan pakai kamu, semua keturunan kamu akan diberkati, aku bilang. Lihat, kamu pelajarin deh bagaimana Rahab, kata aku. Sebenarnya tadi pas ngedenger, aku nggak tahu judulnya, tapi pas oh ya, ini untuk Shane, thank you banget. Jadi pas Shane share tentang Rahab, langsung aku tuh ngedengerin sesama banget, diberkati banget, diberkati banget. Aku langsung inget, ini Tere ini Rahab nih. Yang luar biasa lagi tadi terakhir Tere yang baca firmannya. Wow, aku bilang ini bener-bener. Tapi intinya dari cerita ini, kalau kita mau bener-bener kembali, terus lupain apa yang sudah terjadi, kita akan Tuhan pulihkan. Tuhan akan, saya percaya, kalau kita berharap sama Dia tidak akan dikecewakan. Itu aja sih. Sorry, agak agak terharu. Soalnya bener-bener ngalami sendiri gitu sama Tuhan. Gimana sih? Oke, semangat ya. Thank you untuk Shane. Kapan-kapan aku undang juga ya di CG04. Tapi CG04 kebanyakan ibu-ibu, nggak apa-apa ya. Thank you, thank you. Ya, thank you semuanya untuk sharingnya. Iya, luar biasa ya dengar cerita sharing dari Citere dan Cipiha juga. It's like real life gitu loh, yang kayak bener-bener Tuhan masih bisa pakai kita dari our kayak don't dwell on our past, still fight a good fight, karena Tuhan pasti bakalan apa ya, kayak memulihkan kita dan keluarin kita dari that apa ya, belenggu yang pada saat itu terjadi gitu. Thank you so much semuanya. Mungkin kita bisa ada yang mau prayer request. Bakalan tadi Cilili ya request, tadi dia tiba-tiba pilek parah dan kepalanya sakit berat gitu. Jangan lupa kita ada pokok-pokok doa ya. Doain pergerakan, doain CT Sabtu ini, doain juga ibadah Sabtu dan juga pemilu Amerika. Thank you. Oke, ada lagi yang lain yang mau request gitu. Bantu doa juga, Ko David lagi sakit gigi sama lehernya. Ya, gara-gara kemarin hari apa ya?
Minggu malam kalau nggak salah, makan es krim. Jadi mungkin karena udah kelamaan nggak makan es krim, jadi giginya kayak apa ngilu. Terus sama itu apa bagian lehernya masih sakit, masih bengkak kemarin. Kayaknya salah, nggak tahu salah tidur apa mungkin karena waktu kerja apa ototnya agak ketarik gitu. Thank you. Oh, tadi aku apa? Tadi sempat yang waktu siapa? Koyosua ini unmute. So aku kepikiran ini kan tadi kan bilang lagi nge-roll sushi gitu ya. Cuma satu, hopefully apa ini bisa jadi encouragement. Tapi setiap kali bukan setiap kali ya. Ketika saya melihat, oh ini kok haus dan lapar sekali ya, misalnya mencari kebenaran Tuhan. Kadang-kadang mungkin kerja, mungkin tidak ada waktu untuk apa? Waktunya tidak pas-pasan, berpapasan gitu ya. Tetapi kerinduannya untuk mencari Tuhan, apa namanya itu, Tuhan pasti melihat dan apa namanya terus 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 semangat ya, walaupun apa di tempat kerja, tapi Tuhan memberkati dan Tuhan menggunakan hidupnya Ko Yosua Rio yang atau namanya Yosua atau Rio ya, semangat terus ya. Thank you kasihan mana-mana lah manggil Rio Yosua. Welcome home Rio. Besok hadir kan? Besok aku nggak bisa karena aku besok di Apa? wetter, jadi Oh, nggak bisa megang HP. I see. Liburnya minggu ini kapan? Belum keluar jadwalnya karena jadwalnya itu kalau nggak Jumat Sabtu keluarnya. Kalau Jumat bisa ikut tuh. Sian Jumat kan ya anak-anak muda ya. Ini single loh Sian. Itu partnernya orang Nggak- lama Sian. Tapi tadi Rio dari mana lagi? At- Lokasi? Hah? Lokasinya aku lupa tadi. Di New Hampshire. Yes, yes, yes. Oke, New Hampshire ya. Ah, Iya. iya. Ko Yosua, Mhm. finally ya, udah apa namanya join CG lagi. I've been like Iya. iya udah apa namanya berapa kali dicuekin aku. Tapi aku Iya. bersyukur sih, maksudnya balik. Iya jujur soalnya tadi apa thank you banget sama khotbahnya si Kosien. Itu sebenarnya bagus juga sih, jadi kayak apa kayak emang aku juga sebenarnya dari dulu tuh pas ngilang-ngilang itu sebenarnya kangen, tapi karena di restoran ini kan posisinya kan pindah-pindah terus kan, jadi kayak susah gitu loh kayak untuk CG gimana ya, kayak kemarin hari Senin itu di bar seharian nggak bisa, terus hari ini bisa karena di Sushi kan jadinya nggak begitu rame, bisa lah sambil duduk dengerin walaupun ngerol-ngerol gitu kan. Nggak bisa besok, nggak bisa besok di waiter, hari Jumat di waiter juga. Jadi makanya kayak susah banget bagi waktunya, kayak gimana ya, kayak gitu kadang kan sekarang. Putus-putus. Rio. Rio, putus-putus. Macet kok. Dia nggak denger ya. Rio, putus-putus. Putus-putus. Berapi-api dia. Sekarang Aduh. Rio, jangan khawatir. Kita CG Hah? dari Senin sampai Sabtu ya. Minggu juga ada yang Iya, online. kemarin Jadi kan baru kamu tahu libur dari kapan, ikut iya aja kemarin nggak baru apa-apa. iya kemarin baru tahu dari pihak dari Kavera juga kan, terus tahu juga dari yang kemarin tuh hari apa ya, Rabu ya kalau nggak salah, dari Rabu di screenshot jadwalnya, jadi oh hari ini setengah 8 nih, ya udah di screenshot, ya udah tahu, habis itu difavoritkan di foto, udah tahu semuanya. Good. Jadi nanti ini apa namanya nggak apa-apa, absennya nanti aku yang pegang. Nanti aku yang absen. Jadi kamu update ke aku ikut yang hari Sabtu, aku ikut yang Jumat, oke? Nggak apa-apa. Nanti sembari kita berjalan pelan-pelan sembari berdoa di mana kamu liburnya bisa tetap. Tapi satu yang aku mau share sama kamu, kamu harus berani tegas. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati.
Jadi harus tegas. One day kamu harus tegas sama bos kamu. Jadi saya mau libur nih hari satu hari misalnya kapan gitu. Saya mau libur di situ karena saya mau bergereja, mau beribadah. Benar, Amerika itu harus kayak gitu loh. Aku Iya. juga pernah kerja kayak gitu ya. Aku pernah kerja terus minggu nggak bisa libur karena supermarket ramenya weekend. Tapi Iya. lama-lama aku ngerasa aku harus ibadah hari Minggu. Aku tegas ngomong sama bosku. Aku harus libur hari Minggu karena aku mau bergereja, aku bilang. Terus akhirnya bosnya kasih. Karena kita ngomongnya pakai otoritas, pakai kuasa. Oke, itu aja ya. Iya. Pelan-pelan nanti harus tegas. Mari kita doakan. Oke. Welcome home, Cisuyawati. Regita, udah belum Regita? Oh iya, Cipi, aku mau kesaksian dulu sebentar. Oh, Kan boleh. kemarin yang Rabu itu kan didoain soal retreat ya. Terus kemarin aku iseng tuh hari Rabunya, Kamisnya atau Jumat gitu. Ke restoran kan, bos aku datang terus ngobrol. Ci, boleh nggak ya kalau misalkan aku libur hari tanggal habis Thanksgiving 3 hari atau 4 hari? Boleh-boleh aja. Kenapa emang katanya? Wah, puji Tuhan itu langsung dijawab doanya langsung pas hari ya Rabu ya, iya Rabu TG. Terus eh, boleh-boleh aja mau kemana Rio? Ya mau ke Pila sih rencana nyetir, nyetir lah sendiri. Mau gimana katanya? Eh, nggak kecapek katanya 6 jam. Ngapain vacation katanya winter gitu dingin katanya. Emang ada acara apa? Ada apa nih? Ketumben amat ya. Ya, ada lah Ci, pokoknya gitu. Thank you, TPH, Amin, share. amin. Yesua, kamu bisa bareng juga sama Cileni sama Kak Jono. Kak Jono itu papanya Vina. Vina itu Kak Jono di New siapa? York. Itu Cileni, kemarin ada kan Cileni. Rambo. Yang dia Cileni ya mantan suaminya. Jadi ada Kak Jono sama Cileni. Kamu bisa bareng satu mobil sama dia. Nggak usah. Makanya kamu kontak-kontak sama dia ya, orang New Hampshire. Kita Oh mau ke New iya. Hampshire, Ya saudara-saudara. loh, kita mau ke New Hampshire loh. Let's go, kita go. Kapan tuh? Doa. Cepatnya, secepatnya. Oh, Iya, doa ya. Kumpulin teman-teman ya. Joshua, bos kamu juga ajakin, nggak apa-apa. Kita bangsa-bangsa kok. oke. Nanti kita ini. Oke, good. Ke Ohio dong. Oh, Ohio juga ya, Red. Oke, Benar, pasti itu. Ohio juga kita go. Go. Ya, tenang. Tapi Ohio, gue pulang dulu ke Indo dulu ya. Pulang Ibu dulu. banyak loh, Ci, yang di Ohio, Ci. Iya ya, anak gue juga tuh. Ada Aduh, Ci Suryawati. tapi gue juga punya keluarga di Indonesia, masih diurus juga ini. Cuma sebulan. Jalan. Tenang, kita bakal pergi. Komandan Herman. Iya, Herman, bawa duriannya juga Bawa. nggak apa-apa sekalian. Oke, yuk. Saya bagi Berani ini. janji. Saya bagi pokok doanya ya. Buat Connecting Time Scranton, Sunday Service, and then pemilu mungkin bisa Aling lagi available nggak ya? Sorry, belum bisa dulu ya. It's okay, thank you. Oke, sorry, thank you. Oke, Naomi available nggak ya? Mungkin Ko Herman bisa bantu doanya kok.
Thank you Ko. Ko Rudi boleh bantu doa buat Celili, pilek parah dan sakit kepala, and also Shirley's recovery dari dia minggu lalu itu dia udah open heart surgery, jadi sekarang besok rencananya bakalan discharge, and then bakalan recovery for 6 weeks di rumah teman aku. The surgery went so well, so it's good. And also Ko David juga yang sakit gigi and lehernya bung. Oke. Siap. CPH mungkin bisa bantuin aku doa buat pindah apartemen. Siap, Thank you, Brigita. Ko Shen mungkin bisa bantu doa buat Ko Yosuario for his work schedule supaya bisa ikut CG and then gereja. Oke, and then Ci Mega tutup ya. Ci. Thank you. Aku habis Rudi ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi Ko Herman dulu, Ko Oke. Rudi, CPH, Aku ketiga. iya, C Mega, Ko Shen, C Mega. Bisa dimulai? Ayo kita satukan hati, kita berdoa untuk CT Scranton, Sunday Service, dan pemilu dan lain-lainnya ya. Bapak yang sorga, terima kasih ya Bapak untuk sharing firman-Mu hari ini ya Bapak. Kami mau terus ya Bapak, Engkau kuatkan, kami terus mau ya Bapak menjadi manusia yang baru ya Bapak. Kami mau tinggalkan manusia yang lama, kami mau terus ya Bapak nempel dekat dengan Engkau ya Bapak. Kami percaya kami akan terus diperbaharui tiap hari ya Bapak. Cara pikiran kami, cara hidup kami ya Bapak, karakter kami ya Bapak, kami mau terus diperbaharui ya Bapak. Kami percaya ya Bapak, kami juga mau jadi berkat buat orang lain ya Bapak. Kami juga mau berbuah-buah lebat, berbuah-buah manis, berbuah-buah yang bisa membawa dampak buat orang-orang sekitar kami ya Bapak. Dan kami juga sekarang mau sepakat berdoa untuk connecting time yang ada di Scranton ya Bapak. Kami mau ya Bapak mengundang hadirat-Mu hadir di saat connecting time ya Bapak. Biar di mana Engkau ditinggikan ya Bapak, Engkau akan membawa jiwa-jiwa ya Bapak. Kami rindu ya Bapak, jiwa-jiwa datang di dalam konektan ya Bapak. Mereka juga bisa dipulihkan, mereka juga bisa disembuhkan ya Bapak. Biar setelah mereka datang, kami percaya juga Bapak, mereka mendapatkan sesuatu saat mereka pulang ya Bapak. Dan kami juga mau ya Bapak, Roh Kudus-Mu juga bekerja ya Bapak pada saat itu, pada saat connecting time ya Bapak, bekerja sebebas-bebasnya. Ya, yang datang, yang sakit disembuhkan, yang beban berat ya Bapak, mendapatkan kelegaan ya Bapak, yang terikat dilepaskan ya Bapak, yang rindu ya Bapak, doa-doanya yang belum terjawab, kami percaya pada saat mereka datang, mereka akan menerima musisat-Mu, menerima keajaiban-keajaiban daripada-Mu ya Bapak. Kami serahkan connecting time Scranton ke dalam tangan-Mu ya Bapak, dan juga ya Bapak untuk teman-teman kami akan berangkat dari New York, dari Villa, dari manapun ya Bapak, Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Bapak. Biar setiap kendaraan yang mereka pakai ya Bapak sampai ke Scranton tidak dengan kekurangan suatu apapun ya Bapak, dan juga Kau kembalikan kami ke rumah kami juga masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapak. Kami percaya perlindungan-Mu begitu sempurna atas setiap kami ya Bapak, dan juga untuk orang-orang melayani Engkau kuduskan, Engkau urapi ya Bapak, biar mereka melayani dengan hati yang sukacita, dengan hati yang damai sejahtera ya Bapak. Biar ada unity, kesatuan hati terus terjadi di Scranton ya Bapak. Kami rindu Scranton menjadi kemenangan buat nama-Mu ya Bapak. Scranton for Jesus ya Bapak. Terus Engkau tambah tapangan jiwa, tambah bekerja juga untuk Scranton ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, dan sekarang kami mau berdoa untuk Sunday Service kami ya Bapak. Kami rindu setiap ibadah kami setiap hari Minggu juga ya Bapak. Kami rindu hadirat-Mu hadir ya Bapak. Roh Kudus-Mu hadir ya Bapak. Menjamah setiap orang yang hadir ya Bapak. Sorry. Yang kami rindu ya Bapak, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. I'm sorry. Dan juga ya Bapak. Dan kami
Dan kami juga rindu ya Bapak. Sorry, alergi. Dan kami juga meminta ya Bapak, Engkau tambah-tambahkan terus ya Bapak, jiwa-jiwa yang datang ya Bapak, yang mereka sudah lama tidak datang, yang mereka sudah mulai meninggalkan Engkau Bapak, Engkau jamah hatinya ya Bapak, biar mereka ada kerinduan untuk kembali ya Bapak, mencari wajah-Mu ya Bapak. Kami percaya ada perubahan, ada urapan, ada suatu berkat yang luar biasa pada saat mereka datang, mereka akan dipulihkan ya Bapak, keluarga-keluarga dipulihkan, hubungan-hubungan dipulihkan, hubungan antara Bapak dan anak dipulihkan, anak dengan Bapak dipulihkan, hubungan suami istri juga dipulihkan ya Bapak. Kami rindu banyak mukjizat yang terjadi di setiap Sunday service kami ya Bapak. Kami juga meminta di dalam nama Tuhan Yesus, dari utara, dari barat, dari timur, dari barat, dari timur ya Bapak, Engkau kirimkan jiwa-jiwa ya Bapak, biar mereka terus ya Bapak mencari wajah-Mu ya Bapak. Kami percaya setiap mereka yang datang, mereka pasti mendapatkan yang terbaik daripada-Mu ya Bapak. Dan juga untuk pemilu ya Bapak, untuk pemilu di US juga ya Bapak, kami berdoa, kami rindu ya Bapak, Engkau pilihkan pemimpin yang takut Engkau ya Bapak, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berani membawa perubahan untuk bangsa ini ya Bapak, dan pemimpin yang bisa membawa kembali bangsa ini untuk mencari wajah-Mu ya Bapak, biar di mana-mana terdengar pujian penyembahan ya Bapak, biar revival terjadi dari anak-anak kecil ya Bapak, dari anak-anak muda, dari orang-orang dewasa sampai orang tua ya Bapak, terjadi mukjizat ya Bapak, terjadi hati yang rindu mencari wajah-Mu ya Bapak, hati yang rindu untuk berdoa untuk bangsa ini ya Bapak, biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan, biar bangsa ini kembali lagi ya Bapak, bisa mengirimkan jiwa-jiwa, mengirimkan misionaris ke bangsa-bangsa untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dan kami juga percaya di mana 2-3 orang berdoa untuk bangsa ini, pasti Engkau akan mendengarkannya Bapak. Kami rindu ya Bapak, ada keamanan ya Bapak, ada kesejahteraan atas bangsa-bangsa ini ya Bapak, dan juga ada pemulihan atas bangsa ini juga ya Bapak, biar kemuliaan-Mu dinyatakan melalui bangsa ini ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa di dalam surga, hamba mengucap syukur buat segala kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk Kosin yang telah Engkau beri hikmat akal budi memberikan firman yang luar biasa sebagai penyalur dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini hamba berdoa untuk 3 orang ini Tuhan, yaitu Lisna yang sedang sakit pilek flu berat Tuhan, dan Ko David yang sakit giginya dan lehernya Tuhan, dan juga Shirley yang dalam proses recovery Tuhan. Tuhan, with the power invested in me Tuhan, mohon kasih karunia kemurahan-Mu. Aku perintahkan segala sakit penyakit yang ada dalam 3 orang ini untuk keluar dan sembuh. Engkau yang menyembuhkan Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan Tuhan. Hamba membawa 3 orang ini di bawah kayu salib-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, sembuhkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu menjamah 3 orang ini Tuhan, sehingga kesembuhannya Tuhan memulihkan dari segala sakit penyakitnya Tuhan. Kau berikan tubuh yang sehat dan kuat, supaya mereka mempunyai tubuh yang kuat untuk bisa melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bungkus tutup 3 orang ini dalam kuasa darah-Mu yang maha kudus Tuhan, supaya iblis tidak bisa menyerang kesehatan mereka lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin. Yes, Tuhan, kami bersatu hati, kami mau sepakat berdoa, melambangkan tangan untuk Regita. Tuhan, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk anak-Mu ya Tuhan, Regita yang sudah punya hati mau melayani Engkau, dan juga terus dia mau tertanam setia dalam melayani Engkau di CG ini maupun di bahasa Inggris. Tuhan, berkati dia ya Tuhan. Terima kasih sebelumnya dia pernah meminta untuk kami berdoa untuk mempunyai apartemen ya Tuhan, pindah. Dan sekarang dia sudah dapat ya Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Dia sudah dapat apartemen dan dalam minggu ini dia akan pindah. Tuhan, tutup bungkus semua barang-barang, kendaraan yang akan dipakai untuk perpindahan, dan juga orang-orang yang akan membantu. Tuhan, berikan sukacita, damai sejahtera orang-orang yang akan membantu ya Tuhan, berkati mereka, tangan-tangan yang akan membantu. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga cukupi segala keperluan
keuangan Tuhan pada Regita, semua Engkau yang mencukupinya. Di dalam nama Yesus, hamba juga teringat Regita akan pulang nanti ke Indonesia untuk menemui keluarganya di Indonesia. Tuhan, lindungi perjalanannya dan berikan kesehatan, dan juga di dalam dia bertemu dengan keluarganya, dia akan menjadi terang-Mu ya Tuhan. Dan kami juga percaya di dalam satu keluarga diselamatkan, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Dia akan dipakai Tuhan menjadi terang-Mu, dan perlengkapan senjata terang itu ada pada Regita, yaitu Tuhan Yesus sendiri di dalam Regita. Terima kasih Tuhan, berkati Regita, tutup bungkus dari ujung rambut sampai ujung kaki, kesehatannya, sekolahnya, pekerjaannya, di dalam nama Yesus. Biar Kau pakai dia di Ohio ya Tuhan, sehingga akan banyak orang-orang yang akan dibawa dia ya Tuhan untuk mau bersekutu, mau ikut CG, mau beribadah di dalam nama Yesus. Ucap syukur, haleluya. Amin. Kami ucap syukur untuk malam hari ini, di mana kami semua bisa berkumpul, dan kami juga mengucap syukur ya Bapak untuk kehadiran Rio pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan sangat merindukan Rio ya Bapak untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua schedule dalam pekerjaannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk ada kemurahan-kemurahan, ada favor daripada Tuhan ya Bapak, karena kami percaya Bapak tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan ketika Engkau membuka pintu tidak ada yang bisa menutup. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian Rio semakin melekat kepada Engkau ya Tuhan, melalui CG ya Tuhan, melalui nanti juga misalnya ada Sunday service yang akan ada mungkin in the near future ya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan mau memakai hidup Rio untuk kemuliaan Engkau lebih lagi, baik di tempat kerja maupun di dalam keluarganya juga ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga ya Bapak untuk kesempatan Rio untuk mengikuti Thanksgiving Retreat nanti juga ya Tuhan. Kami sungguh nggak sabar untuk saling bertemu dan merayakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Bapak izinkan untuk kami dapat berkumpul meskipun lewat di Zoom online ini. Tapi kami percaya Tuhan, dari sejak pertama kami join sampai saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan ada, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu menguasai dan menaungi kehidupan kami. Dan terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui Kosyen. Terima kasih untuk Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa di mana ketika kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami kembali ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan, ketika kami hidup bersama dengan Engkau, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru, dan Engkau tidak pernah memperhitungkan hal-hal yang sudah lalu. Engkau tidak pernah memperhitungkan seberapa banyak dosa, kesalahan, pelanggaran yang telah kami perbuat yang di masa lalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan terima kasih juga Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang Tuhan telah kirimkan selama di dalam cigi-cigi yang telah ada, di dalam gereja-gereja yang sudah berdiri hingga saat ini, RWC yang ada di New York, LA, Vancouver, dan kota-kota lainnya, perintisan-perintisan yang lainnya juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak juga untuk teman-teman kami mungkin yang sudah meninggalkan Zoom ini terlebih dahulu. Mungkin ada urusan-urusan yang lain yang mereka harus lakukan, tapi kiranya Tuhan terus berkati, Tuhan terus sertai, Tuhan terus lindungi pekerjaan mereka, Tuhan sertai, Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, kemanapun kaki mereka melangkah, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu memberikan hikmat, Tuhan selalu menyatakan kuasa-Mu untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan berkati juga Ko Herman yang lagi nggak enak badan karena alergi, dan kiranya Tuhan berkati istirahatnya pada malam hari ini sehingga besok pagi ketika dia bangun tubuhnya menjadi lebih segar, menjadi lebih sehat Tuhan. Dan juga kiranya setiap obat-obatan ataupun mungkin obat alergi yang dia konsumsi
juga memberikan dampak yang baik bagi tubuhnya sehingga alerginya juga berkurang dan sembuh di dalam nama Yesus. Berkati juga Koshen dan Cilisha dan juga Angie. Berkati keluarga ini, pakai keluarga ini lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa, terutama generasi-generasi muda, anak-anak muda, anak-anak AOG, anak-anak youth Tuhan. Dan biar kiranya apa yang Koshen dan Cilisha lakukan bagi kerajaan-Mu, itu seturut dengan tuntunanmu ya Bapa, dan juga pakai Injil untuk sebagai alatmu juga Tuhan di sekolah, sehingga apa yang dilakukan oleh Inji, setiap mungkin prestasi-prestasi yang diraihnya, Inji dapat melihat bahwa ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Regita di Ohio, untuk pekerjaannya, untuk pertemanannya dengan community Indonesia yang ada di sana, juga perencanaan perpindahannya dan kepulangannya ke Indonesia untuk mengurus surat-surat visanya dan bertemu dengan keluarga. Tuhan berkati, Tuhan sertai, juga Korudi dan Cigebi juga berserta dengan Amanda, Tasya dan juga Ellison. Juga terima kasih untuk berkati pekerjaannya juga Tuhan, pelayanannya bersama dengan CGB sebagai leader di CG Onsite. Biar kiranya Tuhan juga tambah-tambahkan jiwa di sana, Tuhan tambah-tambahkan juga domba-domba yang Tuhan percayakan di dalam CG Onsite itu Tuhan, dan berikan pertumbuhan, sebab kami tahu kami hanyalah bagian menabur dan menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Cipiha dan Kofrans, dan juga Samuel dan Jonathan, berkati sekolah mereka, pergaulan mereka, juga berkati juga Cipiha dan keluarga yang berencana juga untuk kembali ke Indonesia selama 1 bulan vacation, kiranya juga mereka dapat menikmati selama masa vacation bersama dengan keluarga, namun juga tidak lupa untuk tetap bersaat teduh, tetap juga untuk punya hubungan pribadi, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, berkati juga Ci Aling di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, perannya sebagai istri, sebagai mama, dan juga sebagai Nai-Nai juga Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk Cinau Mirut, berkati kesehatannya, pekerjaannya, hubungannya dengan suaminya, hubungannya dengan Tuhan terlebih dahulu ya Bapak. Dan biar kiranya sungguh ada terobosan terjadi di tahun ini Tuhan. Ada mukjizat-mukjizat besar yang Tuhan sediakan, Tuhan genapi dalam kehidupan Cinau Mirut, sehingga dia semakin melihat bahwa pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Berkati juga Yosua Rio yang ada di dalam pekerjaannya, perencanaan-perencanaan ke depannya, dan biar kiranya dia terus bertumbuh, terus tertanam di dalam satu CG, sehingga dia terus dimuridkan Tuhan, sehingga nantinya dia juga akan memuridkan orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Cis Suryawati, pekerjaannya, dan juga kerinduannya ya Bapak, meskipun mungkin sambil bekerja Tuhan, tapi Tuhan yang melihat kerinduannya. Pikirannya firman yang terus ditabur di tanah hati yang subur, berkati juga Kavera Koben sebagai coach. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat marifat bagi Kavera dan Koben di dalam perencanaan-perencanaan ke depannya, planning-planning ke depannya untuk perintisan-perintisan ke depannya, connecting time yang akan dilakukan di kota-kota berikutnya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kiranya Tuhan kami siap menerima berkat yang daripada Allah Bapa, dari putramu yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan penyertaan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, dan biar kiranya sinar kemuliaan-Mu terus menyertai kami Tuhan, dan kebenaran firman-Mu terus menjadi dasar, menjadi pegangan dalam kehidupan kami ya Bapa, dan biar kiranya penyertaan Roh Kudus yang berperan menegur, mengajar, menghibur, bahkan menguatkan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat, kasih karunia, kuat kuasa
Allah Roh Kudus sendiri, Engkau sendiri ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, dan kami materaikan setiap doa permohonan kami. Kami tahu Tuhan mendengarkan setiap doa permohonan kami mengucap syukur atas hal itu, dan kami percaya Tuhan akan menggenapinya seturut dengan firman-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami terima berkat pengurapan yang baru, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Mega.